Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Mudahan selalu sehat ya. Masih dengan Ibu Dwi. Hari ini kita akan belajar matematika. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah soal-soal matematika kelas 8 dari bab 1 sampai dengan bab 5. Oke, yang pertama, jika pola tersebut dilanjutkan, banyak batang korek api pada susunan ke-10 adalah pola ke-1, korek apinya ada 6. Pola kedua, korek apinya ada 9. Pola ketiga, korek apinya ada 12. Jadi selisih masing-masing dari korek api ini adalah 3. Maka 3-nya adalah sebagai bedanya. Sedangkan 6 adalah sebagai suku pertamanya. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, jadi kalau kita masukkan atau substitusi nilainya ke rumus UN, maka didapat UN-nya itu adalah 6 ditambah 27 sama dengan 33. Jadi jawabannya yang A ya. Jika suku ke-8 dari barisan 64, 32, 16, 8, dan seterusnya, maka suku seterusnya itu berapa? Barisan ini adalah barisan geometri. Jadi kita harus mencari rasionya terlebih dahulu. Rasionya bisa kita peroleh dari U1 dibagi U2 dibagi dengan U1. Jadi sama dengan 32 dibagi 64 sama dengan setengah. UN sama dengan A dikali R berpangkat N kurang 1. Jadi U8 sama dengan 64 dikali setengah berpangkat 8 dikurang 1. Ya. Maka hasilnya sama dengan 64 dibagi 128 sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang A ya. Suatu barisan bilangan 2, 6, 12, 20, 30. Pola bilangan ke-10 adalah ya, jadi barisan ini adalah memiliki beda yang bertingkat. Jadi kalau tingkat pertama ini kita kurangkan masing-masing sukunya, maka hasilnya itu adalah 4, 6, 8, 10. Kemudian 4 dikurang 6 adalah 2, 6 dikurang 8 adalah 2. Bedanya sudah tetap, ya. Nah, ketika bedanya di sini sudah tetap, maka kita hentikan dulu ya pengurangannya. Jadi dia adalah bertingkat 2 di sini ya. Tingkat 3 dengan 2 beda. Rumusnya jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 dikali N kurang 2 per 2 dikali C. Nah, jadi untuk barisan pertama, bilangan pertama itu adalah sebagai A. Kemudian yang beda tingkat satunya itu adalah sebagai B. Kemudian beda tingkat 2-nya itu adalah sebagai C ya. Jadi 2-nya ini ada sebagai C. Kita masukkan ke rumusnya tadi. Jadi U10 sama dengan 2 ditambah 10 kurang 1 kali 4 ditambah 10 kurang 1 dikali 10 kurang 2 dikali 2 per 2 sama dengan 9 ditambah, maksud Ibu, 2 ditambah 9 kali 4 ditambah 9 dikali 8 dikali 2 per 2.
Jadi hasilnya sama dengan 110. Jawabannya yang B ya. Bilangan Fibonacci dari barisan bilangan berikut adalah, jadi ya bilangan Fibonacci itu penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi di sini kita lihat bilangan sebelumnya 13 tambah 21 itu berarti adalah 34. Berarti bilangan selanjutnya adalah 34. Kemudian 21 tambah 34 adalah 55. Jadi jawabannya adalah 34 dan 55 yang A. Dua suku selanjutnya dari setiap barisan 10, 11, 13, 16, dan 20 adalah, ya kita lihat di sini ini ada bedanya udah jelas ya. 10 ke 11 itu 1, 11 ke 13 itu adalah bedanya 2 ya, 13 ke 16 bedanya 3, 16 ke 20 bedanya 4. Berarti bilangan selanjutnya adalah ditambah 5 dan ditambah 6. Jadi 20 tambah 5 adalah 25, 25 tambah 6 adalah 31. Jadi jawabannya yang B. Jika barisan bilangan 2, 4, 8, 16 adalah barisan geometri, maka suku ke-10 adalah barisan geometri ya. Jadi ada rasionya. Yang ditanya U10. Rasionya adalah 4 dibagi 2, berarti sama dengan 2. Maka UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 9. Jadi sama dengan 2 dikali 512. Hasilnya sama dengan 1024. Jawabannya yang A. Bilangan yang tidak mengikuti pola persegi panjang. Sini cukup jelas ya. Kita lihat di sini ada bilangan salah satu di sini yang merupakan bilangan kuadrat, yaitu 16. Jadi dia bukan merupakan bilangan pola persegi panjang karena dia adalah termasuk bilangan pola persegi. Jadi jawabannya yang B. Diberikan barisan bilangan 3, 12, 48, 192. Rasio dari barisan tersebut adalah, rasio itu adalah perbandingan suku-suku sebelumnya. Ya, jadi di sini sudah cukup jelas, kita bisa mencarinya adalah berarti 12 dibagi 3. Ya, berarti hasilnya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang D. Banyak bola pada pola berikutnya adalah, kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini banyaknya bola pertama itu adalah 1 ya. Yang kedua itu adalah 5. Ya, yang ketiga ini adalah 9. Jadi ternyata bedanya itu masing-masing itu adalah 4. Ya. Nah, berarti di sini selanjutnya ini bola yang berikutnya adalah 11. 9 tambah 4 maksud Ibu 13 ya. Nah, berarti pola berikutnya ya adalah 17. Jawabannya yang A. Barisan aritmetika yang memenuhi rumus 3N dikurang 1 adalah, jadi kita tinggal substitusikan nilai N-nya, dari N-nya sama dengan 1. Ya, jadi yang memenuhi dari N-nya sama dengan 1, kita lihat di sini.
N sama dengan 1, berarti 3 kali 1 dikurang 1. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, kemudian 3 dikali 2 kurang 1, jadi 6 kurang 1 sama dengan 5. Kemudian kalau sama dengan 3, 3 dikali 3 kurang 1, berarti sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8. Kemudian untuk N-nya sama dengan 4, 3 dikali 4 kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11 ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang D. Diketahui UN sama dengan 1/5 N kuadrat dikurangi 48. Maka nilai U20 adalah, jadi kita substitusikan N-nya dengan 20 ya, ganti dengan 20. Sama dengan 1/5 dikali 20 pangkat 2 dikurangi 48. Sama dengan 1/5 dikali 400 dikurang 48. Sama dengan 80 dikurangi 48. Hasilnya sama dengan 32. Jadi yang A. Diketahui titik P negatif 4,5, maka titik P berada pada kuadran. Ini sudah cukup jelas ya. Ini adalah soal dari bab 4 ya. Bab 2. Oke. Jarak garis AB terhadap sumbu X adalah, jadi di sini kita lihat jaraknya, berarti kita hitung di sini berapa satuan terhadap sumbu X. Jadi di sini ada 2 satuan. Jadi jawabannya adalah yang B. Rank dari fx sama dengan x tambah 7 dengan x lebih dari 6, x kurang dari 9 ya. Jadi kalau begitu yang memenuhi itu adalah nilainya 7 dan 8. Jadi kita ganti x-nya dengan 7 dan 8. Untuk x sama dengan 7 maka hasilnya 14. Sedangkan untuk X sama dengan 8 maka hasilnya 15. Maka jawabannya adalah 14, 15. C. Diketahui himpunan pasangan berurutan A, 2, B, 3, C, 4, D, 4. Maka hasil dari himpunan pasangan berurutan tersebut adalah, jadi di sini maksudnya ranknya ya. Jadi ranknya itu adalah himpunan yang kedua. Kalau yang pertama itu adalah domain atau dari asal, sedangkan yang kedua adalah rank atau dari hasil. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4. Jika fungsi fx sama dengan 4x dikurang b, kemudian f negatif 2 itu sama dengan 5, maka nilai b itu berapa? Ya, di sini berarti kalau kita ganti x-nya dengan negatif 2, maka rumus fungsinya itu sama dengan 5, hasil fungsinya. Ya, jadi di sini 5 sama dengan 4 dikali negatif 2 dikurang B. 5 sama dengan negatif 8 dikurang B. B sama dengan, karena pindah ruas ya, B-nya jadi negatif. Kemudian 5-nya mau kita pindah ruas juga, jadi negatif juga ya, karena asalnya positif. Jadi B sama dengan negatif 13. Jadi jawabannya yang D. Gradien pada gambar adalah, kita lihat di sini, kalau ada gambar, cara cepatnya menentukannya pakai hitungan satuan aja ya. Ingat, kalau turun ke bawah berarti hitungannya adalah negatif, ke kiri adalah negatif. Kalau ke atas adalah positif,
ke kanan adalah positif. Ini karena kita coba ini ya, turun ke bawah satu satuan, berarti negatif 1. Kemudian ke kiri lagi satu satuan, berarti juga negatif 1. Jadi negatif 1 dibagi negatif 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Gradien persamaan garis yang melalui titik 0,0 dan titik 5,0 adalah, jadi titik 0,0 X1 sebagai X1 ya, dan Y1, sedangkan titik 5,10 sebagai X2 dan Y2. Gradien itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi 10 dikurang 0 dibagi 5 dikurang 0 sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Ya, jadi jawabannya adalah B. Persamaan garis yang melalui titik 0,3 dan bergradien 6 adalah, ya, jadi di sini ada titiknya sebagai X1 dan Y1, gradiennya adalah yang 6 sebagai M. Jadi rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang 3 sama dengan 6 dikali X dikurang 0. Y dikurang 3 sama dengan 6 kali X. Y sama dengan, kita pindah ruas negatif 3-nya ke sebelah, berarti berubah jadi positif. Jadi Y sama dengan 6X ditambah 3. Jawabannya adalah yang D. Nilai X yang memenuhi persamaan X ditambah Y sama dengan 7. Dan 5X dikurang Y sama dengan 5. Ini adalah pelajaran bab terakhir ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kita bisa menyelesaikannya menggunakan metode eliminasi maupun substitusi. Ibu akan menyelesaikan menggunakan metode eliminasi. Nah, kita lihat di sini koefisien variabel yang sama itu adalah X ya. Jadi kita langsung bisa hilangkan. Jadi karena tandanya di sini berbeda atas bawah, yang satu negatif, yang satu positif, ya. Berarti tandanya di sini harus positif, harus dijumlahkan ya. Nah, jadi di sini Y-nya habis ya, habis kita kurangkan habis. Jadi 0, Y-nya sudah habis 0. Tinggal X. X ditambah 5X ya, jadi adalah 6X. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Berarti X sama dengan 12 dibagi 6. X sama dengan 2. Karena yang dicari hanya X saja, maka sudah ketemu jawabannya X sama dengan 2. Oke, itu saja pembahasan dari Ibu mengenai soal-soal dari bab 1 sampai bab 5. Mudahan bisa dipahami dan terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa belajar yang serius dan semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal ya. Itu saja dari Ibu. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.